Ada cara parafrasnya apa dirubah, ya. Ada tiga. Jadi kalau kata-katanya jadi dirubah. Berarti 34 mata kuliah yang harus diampu oleh siswa SMK itu adalah salah satu syarat untuk bisa mencapai kurikulum 13, ya, kayak gitu ya. Jadi kalimatnya dirubah-rubah, kalimat yang di belakang menjadi bagian di depan, ya. Contohnya seperti itu. Ya, contohnya Anita Hayatun itu mahasiswa berprestasi di Universitas PGRI Adibuana. Parafrasnya seperti apa? Berarti eh, eh, parafrasnya paling tidak seperti ini. Mahasiswa berprestasi untuk di Universitas PGRI Adibuana saat ini diperoleh oleh Anita Hayatun, kayak begitu ya. Sebentar saya tak. Sebentar saya tak anu dulu ya. Tak ceknya saya ya, itu saya bisa nggak? Alamatnya apa? Bener ah? Lihat-lihat alamat aja. Baik, saya ulang ya. Jadi kita itu punya tanggung jawab untuk bisa membuat eh, hasil karya dosen dan mahasiswa, dan itu poinnya sangat tinggi kalau untuk meloloskan. Nah, ini contoh buku yang sudah saya buat dengan mahasiswa PKH. Nanti akan kita kita rubah lagi ya, akan kita rubah lagi template-nya, bentuknya. Ini buku pertama kami pada mahasiswa PKH. Tidak banyak kalau PKH itu ya, memang ini sudah pernah saya ceritakan dulu bahwa beberapa teman-teman ini ada yang berkebutuhan khusus. Ini yang Mbak Cucu ini, Cucu Sulastri yang paling ujung ini dia berkebutuhan khusus, apa ya, tubuhnya mengecil gitu, tapi luar biasa. Dia malah paling keren ya, bikin bikin bukunya paling keren. Dua orang ternyata setelah saya tanya ini yang ngerjakan adalah Cucu dan Ineke. Ternyata yang total mengerjakan adalah Cucu ya. Jadi Tuhan itu maha besar itu ya. Ketika dia secara fisik kalah, tapi secara mental dia luar biasa ya. Jadi bentuk bukunya nanti saya ubah lagi kan, yang membuat template cover ini nanti Pak Yitno, akan Pak Yitno rubah, dan ini nanti nama-nama kalian dan foto-foto kalian, tidak perlu fotonya Pak Yitno cukup nuliskan nama saja di sini. Ini adalah bentuk karya dosen dan mahasiswa, dan ini nilainya tinggi karena kita berharap nanti eh, apa apa kita akan meninggalkan bukti bahwa yang bisa digunakan. Diberikan tugas kalau untuk membuat lembaran yang dikumpulkan, kalau tidak dibukukan untuk apa? Karena tidak bisa dijaminkan untuk sebagai karya. Nah, kita akan menjaminkan perkuliahan ini adalah sebagai sebuah karya, dan itu dapat nilai yang bagus ketika nanti akreditasi program studi. Baik, saya akan memberikan ini ya, jadi memberikan Anda Anda baca ya, jadi per bab ini sudah saya kelompokkan. Berarti kita nanti akan menciptakan dua
dua kelas ini menciptakan dua buku ya, dua buku. Berarti pertama, kelompok pertama itu bab satunya pengantar ilmu kealaman dasar itu akan dikerjakan oleh dua orang, Putri Cahaya Kasih dan Ilma Sari. Terus kemudian subnya ada di sini ya, nanti saya share. Kemudian alam pemikiran manusia ini dikerjakan oleh dua orang, Anita dan Khairun ya. Terus kemudian perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam akan dikerjakan oleh tiga orang karena subbabnya panjang. Ada Safila Rozak, ada Kimatul Kiroma, ada Nuri Marifatun Mustafira. Ada Safila, Hikmat, dan Nuril ya. Untuk bab 4, bumi dalam alam semesta, itu babnya juga banyak, akan di subbabnya banyak, itu bab 4, subbabnya banyak, akan dikerjakan oleh Al-Fatun, saya besarkan sedikit, akan dikerjakan oleh Al-Fatun dan Firda, serta Frandiska. Bab kelima, keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya, itu akan dikerjakan oleh Putri, Irma, dan Dea. Bab makhluk hidup dalam ekosistem alami, ini babnya hanya 4, akan dikerjakan oleh Aura dan Salsabila. Bab 7, sumber daya alam dan lingkungan, akan dikerjakan oleh Ridhail Makwiroh, Amiro, dan Nofrisa. Ya. Ini walaupun 4 subbab, tapi subtemanya banyak. Bab ke-8, ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi kehidupan, akan dikerjakan oleh Alif, Stailatul, dan Rafasa. Oke. Bab 9, isu lingkungan, akan dikerjakan oleh Fiona dan Ramadhani. Nah, ini nanti saya share, mulai dari saya share, Anda sudah harus mencari bahan. Anda silakan berbagi dengan dua orang ini, berarti mana yang kamu cari, siapa yang cari apa tentang isu, siapa yang cari. Oke, itu untuk buku pertama. Buku kedua juga hampir sama, tapi harus berbeda. Jangan nyontoh punya kelompok satu ya. Saya akan tahu kalau dia nyontoh kelompok satu. Ya kamu rubah namanya di paraphrase tadi ya. Jadi untuk buku kedua itu pengantar ilmu dasar, pengantar ilmu kealaman dasar itu dikerjakan oleh Lailatul Latifah dan Reni Rizky. Kemudian bab 2, alam pikiran manusia dan perkembangannya akan dikerjakan oleh 3 orang, Rohmawati, Nisaul, dan Pradipta. Bab 3, perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan akan dikerjakan oleh 3 orang, Iqbal, Novi, dan Lian. Oke, ini banyak sekali ya, jadi nanti Anda. Terus kemudian bumi dan alam semesta akan dikerjakan oleh 3 orang, Rizvi, Rendra, dan Ika. Keanekaragaman makhluk hidup akan dikerjakan oleh 3 orang, Anisatus, Sinda, dan Ananda. Makhluk hidup dan ekosistem alami akan dikerjakan oleh 3 orang, Nikmatul, Haniah, dan Marcelita. Bab 7, beberapa perkembangan teknologi akan dikerjakan oleh Taufan dan Kartika. Isu lingkungan, bab 8, akan dikerjakan oleh Agil dan Sahid. Ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi kehidupan manusia akan dikerjakan oleh Kristina, Aprilia, Kartini, dan Kristina, Aprilia, dan Raditya. Ya, jadi itu ini sumber buku. Jadi Anda nanti cari di internet sumber bukunya. Oke. Sebenarnya bagaimana sih cara menulis bab? Cara menulis bab akan saya terangkan seperti ini. Baik, ini adalah contoh satu bab. Adalah bab 7 tentang, ini saya ambil cucu ya, jadi yang tadi yang Mbak yang secara fisik tadi kurang, tapi dia menulisnya bagus banget ya. Ya. Jadi ada capaian akhir, mahasiswa mampu memahami konsep sumber daya alam. Nah, gitu ya. Jadi Anda harus tidak boleh merubah dari judul. Mahasiswa contohnya seperti ini. Mahasiswa harus mampu, ini nanti kita bimbingkan ya. Jadi harus ada perwakilan yang saya harus ngecek gitu ya. Harus ngecek. Harus sama. Mahasiswa harus mampu memahami konsep sumber daya alam dan lingkungan. Indikator ini sama dengan indikator yang ada di sini. Kalau disebutkan indikator, berarti kalau di sini indikatornya ini tadi. Nah, ini namanya indikator. Ya. Indikator. Berarti ini IPA, berarti ada 3 indikator. Ini ditulis lagi di sini. Indikatornya apa? Menjelaskan tentang, ya berarti ini menjelaskan tentang konsep-konsep pengelolaan alam, menguraikan tentang kependudukan, menerangkan prinsip, nah ini.
pokok bahasan, mahasiswa mampu memahami konsep, ya berarti hampir sama dengan kata-kata ini. Subpokok berarti bab 7.1, bab 7.2. Kalau di indikator itu menjelaskan, menerangkan, kalau di sini langsung tema. Klasifikasi sumber daya ini kan sama kan, klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan ya. Konsep-konsep di sini kan ada tulisan konsep-konsep ya. Ini berarti salah, ini berarti ada tulisan klasifikasi. Klasifikasi. Nah, klasifikasi. Berarti di sini saya tulis sama Pak Yitno bahwa di sini adalah indikator ya. Ada kok tulisannya di sini. Sub pokok bahasan atau indikator. Sub pokok bahasan atau indikator. Jadi yang di sini ini itu sama dengan yang ada di sini ya, indikator. Sub pokok bahasan. Berarti indikatornya ya nulis ulang lagi. Berarti berapa bab ini? Kalau ini berarti contoh yang ini berapa bab? Berarti bab 2 itu isinya subbabnya ada 4 ya, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ya. Contoh di sini ini berarti bab 7 itu ada berapa? Ada 4 indikator dan ada 4 sub pokok bahasan. Jadi itu hampir sama kata-kata ini. Nah, menerangkan klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan. Keterangan klasifikasi sumber daya alam menurut Owen. Ini diambil dari internet ya. Keterangan ini klasifikasi, Anda browsing di internet. Membuat, mencari, di-copy, dirubah kata-katanya ya. Berarti subbab 7.2 konsep-konsep. Berarti kan ini kalau Anda lihat di sini, kalau Anda lihat di sini 3.2 konsep-konsep berarti mencari teori konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam. 7.2. Terus kemudian 7.3 masalah kependudukan dan lingkungan. Menurut Matra, berarti Matra ini berarti nanti ada di ketika menulis Matra nanti dia ada di buku. Ini adalah kutipan contoh ya, kutipan orang gitu ya, menulis Matra. Maka dia ada di buku. Matra, berarti siapa sih Matra? Lah Matra ini. Jadi bukunya ini dia diambil di Google, World Slide Share, keterangan ini Matra gitu ya. Siapakah Berlo 1972? Siapakah Sukirman? Ya kayak gitu. Jadi teorinya orang ketika kamu menggunakan teori orang, tulisan bahasa Inggris harus kamu buat miring ya. Bahasa Inggris. Oke. Nah, ini ya nanti ini nanti akan menjadi satu buah buku gitu ya. Ini tadi mantra. Terus kemudian jadi ini nanti menjadi sebuah buku. Ini bab. Berarti satu buku berapa bab isinya? Ada 9 bab ya. Satu buku berarti berisi berapa bab? 9 bab ya. Jadi contoh ini bab ke-7. Bab ke-7 itu ya berarti saya coba lihat ke atas. Nah, masing-masing orang silahkan nanti terus digabungkan ya, digabungkan. Proses template itu berarti bentuk penulisannya, master bukunya seperti ini. Jadi konsep ini yang harus Anda tulis. Jadi menurut Utina dan Baderan gitu harus ditulis di sini, nanti di daftar pustaka Utina dan Baderan ada di mana gitu ya. Ini kayaknya belum tertulis, nanti akan. Contoh lagi ya, kami memang sudah beberapa teman-teman yang kemarin ya, ini Zurk Amel gitu ya. Tapi saya nggak akan memberikan contoh ke kalian semuanya gitu, karena supaya beda dengan kakak kelas prosesnya. Contoh ini pengetahuan alam dan teknologi bagi ini ditulis oleh 2 orang. Oh, ini kebetulan ditulis oleh 1 orang ini ya. Berapa halaman minimal maksimal saja ya, kami kasih maksimal 10 halaman. Minimalnya 8 halaman, maksimalnya 10 halaman. Spasinya berapa? Ikuti saja yang ada di sini. Di sini ini berarti kalau kamu ngecek paragrafnya berapa ini ya?
1,5 ini kayaknya. Paragraf berapa? Paragraf 1,5 ya. Berarti atasnya ada 12. Paragraf 1,5 hurufnya berapa? Time New Roman 12. Ya. Ikuti template ini semua ya. Jadi nanti ada ring bell. Kamu di sini juga tulis-tulisannya juga tulis yang sama. Kalau kamu rubah ini akan keluar semua gitu ya. Nah, padahal tampilan buku kita akan seperti ini pada bab 1. Ya, pada bab. Nah, ini ringkasan belajar gitu ya. Nanti kalau berarti meringkas hasil pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Yitno. Ya. Itu ya yang hari ini nanti saya kirim kalian ke WA group, terus kemudian memastikan. Nah, nanti absensinya di Firlenda adalah judul ini. Berarti nulis nama kamu judul ini ya. Judulmu apa? Judul babmu apa? Gitu ya. Pokok bahasanya apa? Pengantar kayak. Jadi Dok Firlenda nanti kamu menulis Putri Cahaya Kasih, judulnya apa? Pengantar ilmu kealaman dasar. Ya, jadi posisi. Oke, karena ini ruangannya adalah diskusi, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Karena ini kenapa saya berikan kontrak di awal, yang lainnya nanti teori-teori saja, saya menerangkan teori saja. Teori itu Anda bisa pelajari saja di Firlenda. Tapi tugas ini kan tidak bisa dipelajari kalau tidak dikerjakan dari sekarang. Oke, silakan. Permisi Pak, Taufan, saya ingin bertanya. Iya. Ya. Jadi di gambar tadi ada tulisan bab 1, terus bawahnya 1, atau itu adalah bab Pak, yang pembagian itu tadi Pak? Bab begini, berarti di sini kan ada kelompok 1. Ini ya, contoh ya. Ya itu bab 1. Buku ajar, ya. Berarti ini bab 1, ini subbab, berarti 1.1, 1.2. Oh iya, paham. Ini ditulis ini pada pokok bahasan. Berarti ini kan bab 1, Yovan ya. Berarti ditulis di sini dulu ya. Subbabnya ada 2 kamu tadi, ya. Kayak ini ya. Bab 1 itu berarti ada 2. Nulis ini tambah tinggal menerangkan, tapi sebenarnya sub pokok bahasan itu ada di sini. Ada tulisannya di sini. Sub pokok bahasan, ya. Ini berarti pokok bahasan yang atas, sub pokok bahasan. Berarti di sini ada tulisan sub pokok bahasan, ya. Ini berarti bahasan. Ditulis oleh 2 orang. Berarti di sini ditulis oleh siapa? Ditulis oleh Putri dan ditulis oleh Imasari. Kayak gitu. Siapa Baik ya? Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, saya memberikan clue supaya Anda mencari di internet. Nah, ini saya sudah punya. Nanti kalau ada yang kurang-kurang, mungkin penceng-penceng itu nanti tinggal dibenahi. Karena mudah-mudahan ini juga bisa ber-ISBN gitu ya. Oke. Ada lagi yang belum dipahami dengan tugas besarnya? Silakan. Mungkin untuk pengerjaan waktu, Pak. Waktunya untuk pengumpulan dan lain-lain. Setelah UTS ini sudah harus kumpul, ya. Nanti UAS kita tinggal mengerjakan teori-teori. Setelah UTS itu berarti sebelum 4 Mei itu kan direncanakan akan ada pertemuan luring ya. Berarti akan ada pertemuan luring. Nah, 4 Mei itu Anda sudah harus ketemu saya untuk saya foto, untuk background belakang, terus mengumpulkan, terus kita editing bareng-bareng gitu di kelas. Giliran, satu kelompok. 2 orang. Kalau template-nya sudah bagus ya nggak apa-apa. Biasanya template-nya kan murat-marit lagi. Kita itu nanti ya, Anda sampai dengan penjilitan ya, ngeprint dengan penjilitan. Ya mungkin anggapannya satu orang satu buku berapa ya? Satu orang urunan 15 ribuan lah untuk membuat buku. Buku itu kan covernya kan harus dicetak 2. Satu untuk saya tinggalkan di prodi, berarti nanti ada 4 pegangan saya itu. Satu buku ini dicetak 2 kali. Satu buku ini berarti kelompok 1 ini kan berarti dianggap satu buku ya. Ada 9 bab. Ini dicetak 2 kali. Cetak 2 kali dengan cover. Kemarin anak-anak itu urunan 15 ribuan untuk bisa nyetak 2 kali itu. Satunya ditinggalkan di prodi, nanti akan saya kasihkan ke Pak Agus Ridwan. Satunya akan kami pegang gitu ya, untuk pegangan
dosen pengampu. Jadi ini nanti menjadi 4 buku, kelompok 1 2 buku, kelompok 2 2 buku. Satunya ditinggal di masing-masing prodi. Kemarin itu kalau nggak salah bikin cover itu murah kok, covernya itu paling sampai mungkin 27 ribuan lah dengan ngelem terus. Mungkin cetaknya kalau itu kan anggap saja ada sekitar 9 bab. 9 bab kali 10 ada 90 lembar buku ya, ada 90 lembar buku. Dan itu nggak usah dibolak-balik satu ini biar kelihatan tebal. Ukuran kertasnya A4, berarti buku kita itu ukuran kertasnya A3. Seukuran A3. Nanti desain cover dari saya. Makanya saya butuh kalian punya foto yang bagus untuk menggantikan yang posisi di sini. Posisi ini. Nah, posisi ini kan sudah cover kami yang Corel ya. Jadi kami mendesain Corel kalian ya ini nanti ketemu aja. Sudah terdengar suaranya? Sudah, Pak. Iya, berarti nanti saya butuh background foto kalian. Gini sebagai bentuk kreasi dosen dan mahasiswa. Terus ini segera saya share untuk memastikan kalian segera mencari. Perkuliahannya nggak ketat-ketat banget sih. Yang penting Anda nanti bisa mengumpulkan tugas karena salah satu syarat. Dan nanti ujiannya juga. Makanya sebelum Anda nanti selesai di UTS itu kalian bisa mengumpulkan gitu ya. Kita share bareng-bareng, kita pelajari. Dan nanti soalnya kan juga dari situ. UTS-nya bisa pilihan ganda gitu ya, menjawab apakah bumi itu dan hakikatnya kayak gitu. Bagaimana perkembangan fisik manusia dari tahun ke tahun kayak begitu. Ya dari browsing kalian itu, dari kalian analitika share bareng-bareng itu menjadi pegangan, terus kemudian kita cetak. Saya meminta nanti kita tentukan ya ketua kelompoknya untuk buku 1, siapa ketua kelompoknya untuk buku 2. Atau mungkin ada PK perwakilan kelas A1 siapa, kelas A2 siapa yang untuk bertanggung jawab. Jadi sebelum buku ini tercetak dalam bentuk buku saya tidak akan memberikan nilai gitu ya. Karena belum store buku. Karena itu pertanggungjawaban saya ketika kontrak kuliah. Luarannya adalah buku ringkasan belajar. Oke, ada lagi kira-kira adik-adik? Silahkan juga nulis di sini, ketik nama, NIM, kelas, di chat sini ya, nama underscore NIM underscore kelas. Terus nanti di materinya segera saya kirim. Ini saya kirimkan, kalian ngecek judulnya apa, subbabnya apa, di absensi di Firlenda ya. Saya kirim akselerasi ilmu alamiah. Segera saya berikan tugasnya. Materi kuliah IAD master detail today master
Oke, saya stop dulu ya share-nya ya, share screen-nya. Oke, saya mohon on cam. Saya mau screenshot kalian. Oh, apa kabar? Iya. Ono ono wong ngajar diciluk bae ya. Oh, Bapak pelanggaran iki. Iya. Anggite nak kanak children nih kita. Ganti sampean. Oh iya. Rame ya. Sorry. Iya, sorry. Baik, kira-kira ada kesulitan nggak? Nggak ada ya. Anda cek dulu. Kalau tidak tahu tugasnya, nggak akan kelihatan. Tapi kamu keren loh ya. Baru kuliah saja sudah mau meninggalkan buku ya. Padahal dosenmu Pak Ridwan sudah punya buku belum? Nanti tanya ya Pak Kaprodi, Pak sudah mengeluarkan berapa buku? Nanti, wah kalah dengan kami Pak, kami sudah punya 1 buku gitu ya. Bareng Pak Yutna dan Pak Rusdi gitu ya. Wah, oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang-kurang. No, mau Saya akhiri. bertanya, Pak. Wassalamualaikum. Oke, silakan. Ika, Itu yang gimana? di warna merah itu berbeda atau bagaimana, Pak, tugasnya? Enggak Sama yang sih. Tadi itu saya tadi itu membagi dari tak bagi 2 kok ternyata masih kelebihan, mau tak jadikan 3 buku tapi kurang orang gitu, akhirnya saya tambahkan. Enggak ya. Jadi itu tambahan. Bukan ya, bukan Pak. Terima apa-apa sih. kasih. Saya tadi membagi kelasnya, mau tak bikin 3 buku tapi kurang orangnya gitu. Akhirnya saya tambahkan di beberapa buku yang babnya panjang. Ya simulasi lah antara kelompok 1 dan kelompok 2 boleh tukar sumber ya biar nanti hasilnya bagus. Tapi jangan di-copy punya buku 1 terus kamu copy di buku 2, kelihatan nanti tak kembalikan semuanya malah nggak jadi bab ya, diparaphrase ya. Oke. Terima kasih, Oke, Ika, Bapak. ada lagi kira-kira? Oke. Apa minggu depan mau nggak ada pertemuan tapi minggu depannya lagi langsung menunjukkan hasil gimana? Ya, barangkali Anda terbebani dengan tugasnya. Sudah Pak, minggu depan kita off dulu, saya mau kerja kelompok nyari data itu ya. Berarti ketemu lagi minggu depannya lagi, oke? Saya beri kesempatan untuk laporan progres ya. Gitu ya. Ya, nggak apa-apa lah nanti. Ya, Pan, Pak gimana, Yitno, Pan? berarti ini nggak dipresentasikan ya, Pak? Oh enggak, kami nggak Tidak perlu dipresentasikan, presentasi, enggak. tapi kami akan Oh. enggak perlu, tapi kami akan ngecek kalau tulisanmu masih jelek ya tak kembalikan itu. Saya harus perfeksionis benar tulisannya ya. Jadi masing-masing bab itu ada yang makanya Anda komunikasi dengan kedua teman harus ada apa lah istilahnya berbagi saling memahami kalau temannya satunya sibuk ya dibantu gitu ya. Umpamanya Tovan dan Aprilia kok sibuk gitu. Tovan sibuk ya kamu beliin jajan Aprilia supaya dikerjakan Pan gitu loh Pan ya. Harus saling ngerti gitu ya. Jangan dibebankan ke Aprilia. April aku nggak bisa. Yos kamu kalau gitu bayarin ngopiku lah gitu ya. Ya gitu April ya. Namanya tugas berdua gitu ya. Iya, harus saling pengertian ya. Kalian enggak? Ini ada yang kelas malam ya?
nggak ada ya kalau kalian ya. Kalau teknik itu kayak gitu. Kelas pagi itu yang mikir, kelas malam yang membiayai kayak gitu ya. Kalau di teknik industri kelas malam dan kelas pagi kayak gitu. Kalau nggak jalan tugasnya, tugas besarnya nggak jalan. Kenapa saya ajari begitu adik-adik mahasiswa? Karena kita sekarang adalah by product. Nggak ada perkuliahan yang tatap muka ketemu tapi tidak mewujudkan produk, enggak. Di mata kuliah kampus Merdeka, Merdeka Belajar itu yang diminta adalah produk. Nanti kalau kamu ketemu lagi di mata kuliah saya akselerasi teknologi, kamu saya terjunkan ke UMKM ya, bagaimana membuat roti terus dibikinkan katalognya. Mungkin nanti ketemu saya di mata kuliah pemasaran, saya akan terjunkan kamu lagi ke restoran mana gitu ya. Langsung, tidak perlu bertemu tapi hasil akhir membuat buku lagi. Ya itu memang by product sekarang kita ya. Oke ya, terima kasih karena ruangannya Pak Yitno ini ruangan umum. Nanti mengganggu dosen yang lain ngajar. Oke, terima kasih. Kalau tidak pertanyaan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.